Kak, kita pulang yuk. Bentar ya, aku masih nyelesain kuliah nih. Oh, kamu masih kuliah? Emang kamu kuliah di mana? Kok bisa sambil kerja sih? Aku kuliah di Universitas Pamulang, jurusan akuntansi. Walaupun aku sambil kerja, aku tuh tetap bisa kuliah dengan nyaman banget. Karena di sana tuh fasilitasnya udah lengkap banget. Yang pertama, udah ada AC di setiap ruangannya. Terus yang kedua, udah ada proyektor juga di setiap ruangannya. Jadi kita tuh bisa didukung visualnya dalam belajar. Yang ketiga, mereka tuh punya lab komputer yang canggih banget. Terus yang terakhir, mereka tuh punya perpustakaan yang bukunya udah lengkap-lengkap banget. Dan juga di sana tuh suportif banget lingkungan pertemanannya, maupun dari dosen-dosennya juga suportif banget. Dan yang bikin aku makin bangga adalah Unpam tuh udah makin banyak banget gedung-gedungnya yang tersebar di semua daerah. Iya kan? Iya, bener banget. Sekarang Unpam udah punya beberapa kampus di lokasi yang strategis loh. Ada Unpam Pusat di Jalan Surya Kencana Pamulang Barat, terus Unpam Victor, Jalan Raya Puspitek Buaran. Ada juga Unpam Witana di Jalan Harjo nomor 18B, dan yang terbaru Unpam Serang, Jalan Raya Serang, Jakarta kilometer 5, Kota Serang, Banten. Selain kampus yang banyak, jurusannya juga lengkap banget. Mulai dari ekonomi dan bisnis, hukum, keguruan, teknik, sastra, sampai ilmu komputer juga ada. Jadi mahasiswa bisa bebas pilih jurusan yang sesuai sama minatnya. Gak heran deh yang milih kuliah di Unpam. Selain lengkap, kampusnya juga terjangkau banget harganya, ya kan Kak? Ya, setuju banget. Kuliah di Unpam tuh biayanya terjangkau, namun kualitasnya tetap bagus. Jadwal kuliahnya pun fleksibel bagi kalian yang kerja. Jadi, bagi kalian yang sibuk kerja, masih bisa tetap lanjut kuliah tanpa mengganggu pekerjaan kalian. Di Universitas Pamulang, kita nggak cuma dikejar waktu, tapi juga dikejar masa depan. Oke, kita lanjut ke PowerPoint biaya kualitas dan produktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi pertemuan 10, yaitu biaya kualitas dan produktivitas. Pertama, kita mulai ke definisi kualitas. Kualitas adalah tingkat keunggulan atau kecocokan produk, layanan, atau proses terhadap standar, harapan, dan kebutuhan yang ditetapkan. Ini mencakup aspek seperti keandalan, ketahanan, kinerja, kepuasan pelanggan, dan kesesuaian dengan tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, kualitas juga bisa merujuk pada karakteristik yang membuat suatu dianggap unggul atau bernilai tinggi.
Selanjutnya ada dimensi kualitas. Dimensi kualitas terdiri dari 8 poin. Yang pertama ada kinerja atau performance, kemudian ada estetik atau estetika, kemudian ada kemudahan perawatan dan perbaikan atau serviceability, kemudian ada feature atau features, kemudian ada keandalan atau reliabilitas, kemudian tahan lama durability, kualitas kesesuaian, dan yang terakhir ada kecocokan penggunaan atau fitness of use. Setelah mengetahui definisi kualitas, kita juga harus mengetahui definisi dari biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang muncul sebagai akibat dari kemungkinan atau fakta bahwa produk dengan kualitas rendah telah muncul. Terdapat 2 subkategori aktivitas terkait dengan kualitas. Yang pertama adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah atau menemukan kualitas yang buruk. Kegiatan ini kemudian akan menimbulkan biaya pengendalian atau control cost, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. Kemudian yang kedua ada kegiatan akibat kegagalan yang dilakukan oleh bisnis atau pelanggannya sebagai tanggapan atas kualitas yang buruk yang telah terjadi. Kegiatan ini kemudian akan menimbulkan biaya kegagalan, yaitu biaya yang ditanggung oleh perusahaan karena kesalahan dalam operasi. Kemudian kita akan masuk ke materi aktivitas kualitas. Aktivitas kualitas dibagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama ada biaya pencegahan, yaitu biaya yang digunakan untuk menghindari kualitas produk atau jasa yang buruk. Contohnya ada biaya rekayasa kualitas, perencanaan kualitas, audit kualitas, siklus kualitas. Kemudian yang kedua ada biaya penilaian, yaitu biaya yang digunakan untuk menentukan apakah barang dan jasa memenuhi persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Fungsinya adalah untuk mencegah pelanggan menerima produk yang rusak. Contohnya ada biaya pemeriksaan dan pengujian bahan baku, ada biaya pemeriksaan kemasan, ada biaya pengawasan kegiatan nilai, dan yang terakhir ada biaya pengesahan dari pihak luar. Kemudian yang ketiga, ada biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang muncul sebagai akibat dari produk atau jasa yang dibuat tidak memenuhi persyaratan atau spesifikasi pelanggan. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya pengerjaan ulang, kemudian biaya penghentian mesin secara mendadak, dan yang terakhir ada biaya pengujian ulang. Kemudian yang terakhir ada biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya yang terjadi akibat barang atau jasa yang dibuat tidak memenuhi persyaratan atau memenuhi kebutuhan pelanggan setelah produk itu dikirim. Contohnya ada biaya penarikan produk dari pasar, kemudian ada biaya kehilangan penjualan, dan yang terakhir ada biaya retur. Kemudian kita akan masuk ke materi pengukuran dan pelaporan biaya kualitas. Dibagi menjadi 2 sistem, yaitu yang pertama biaya kualitas yang dapat diamati atau observable quality cost, yaitu biaya yang tersedia atau dapat diperoleh dari catatan akuntan perusahaan. Kemudian yang kedua ada biaya kualitas yang tersembunyi atau hidden cost, yaitu biaya yang mungkin tidak disajikan dalam catatan akuntansi karena kemungkinan sangat besar. Dinda. Sekarang itu bagian pelaporan biaya kualitas. Pelaporan biaya kualitas adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini. Tujuannya menilai besarnya biaya kualitas yang dikeluarkan dan membantu manajer mengambil sebuah keputusan perbaikan kualitas secara efisien. Ada 2 pandangan pencatatan biaya kualitas. Yang pertama itu berdasarkan jumlah biaya, yaitu menunjukkan total biaya kualitas pada setiap kategori dan membantu menilai dampak finansial dari kegiatan kualitas. Yang kedua, berdasarkan distribusi biaya, menunjukkan proporsi biaya kualitas di setiap kategori dan membantu menilai relevansi dan prioritas setiap kategori. Lalu ada fungsi biaya kualitas. Pertama ada pandangan kualitas yang dapat diterima, yaitu disebut sebagai tingkat kualitas yang dapat diterima acceptable quality level (AQL). 2 fungsi biaya, 1 untuk biaya pengendalian dan 1 untuk biaya kegagalan. Lalu fungsi biaya kualitas ada pandangan cacat 0. Definisi produk cacat tradisional, sebuah produk dikatakan cacat jika kualitas di luar batas toleransi suatu karakteristik tersebut. Lalu ada model cacat 0 menekankan pada biaya kualitas dan potensi penghematan dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas. Lalu ada sifat dinamis biaya kualitas terdiri dari 3. Yang pertama, biaya pengendalian tingkat meningkat tanpa batas.
ketika mendekati kondisi tanpa cacat. Yang kedua, pengendalian dapat naik kemudian turun ketika mendekati kondisi tanpa cacat. Lalu yang ketiga, biaya kegagalan dapat tekankan menjadi 0. Lalu selanjutnya pengelolaan biaya kualitas, yaitu biaya pencegahan prevention cost, biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat produk melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sistem kualitas. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas, meminimalkan biaya penilaian dan biaya kegagalan internal dan eksternal, menjamin produk sesuai standar yang diinginkan. Komponen biaya pencegahan siklus biaya yaitu pertama perencanaan kualitas, quality planning, biaya untuk menyusun dapat menyampaikan rencana kualitas ke seluruh pihak terkait. Yang kedua, tinjauan produk baru, new product review, biaya untuk rekayasa kendalaan dan evaluasi desain produk. Yang ketiga, pengendalian proses kontrol, yaitu biaya inspeksi dan pemantauan proses produksi dan dilakukan melalui rencana kerja mingguan dan kartu instruksi kerja untuk memastikan alur bahan hingga produk jadi sesuai jadwal dan teratur dalam standarnya. Yang keempat, evaluasi kualitas pemasok, supplier capability survey. Itu ada biaya untuk menilai dan mengevaluasi pemasok sebelum dipilih, meliputi audit pemasok pengawasan selama kontrak, dan evaluasi bahan baku barang teknis. Tujuannya untuk memastikan pemasok memenuhi standar kualitas perusahaan. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan kualitas, quality training and education, biaya untuk menyusun dan melaksanakan sebuah pelatihan bagi kualitas bagi karyawan. Di CV, Bella Nicole pelatihan dilakukan tidak selalu formal atau berkala, sering dilakukan secara in-house disesuaikan dengan kebutuhan, tujuannya meningkatkan kompetensi dan kesadaran mutu seluruh karyawan. Lalu ada pengidentifikasian permasalahan pengendalian cost control atau pengendalian biaya adalah praktis yang digunakan oleh profesional keuangan yang menganalisis pengelolaan bisnis secara keseluruhan dan mengurangi biaya proyek untuk meningkatkan laba. Tujuannya menggunakan metode cost control adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan proyek sambil mengurangi biaya proyek. Lalu manfaat melakukan cost control pada bisnis. Berikut adalah beberapa alasan menggunakan metode cost control yang penting untuk bisnis. Pertama, anggaran membantu bisnis tapi jalur yang sama. Metode ini seringkali melibatkan pengaturan anggaran yang ketat untuk diikuti oleh tim yang membantu untuk tetap berada di jalur yang selama proyek. Yang kedua, menggunakan metode pengendalian biaya dapat membantu menjaga biaya proyek agar tidak berkembang pesat seiring dengan kemajuan proyek. Metode pengendalian biaya memungkinkan pendapatan yang dibawa dari proyek menjadi lebih tinggi daripada biaya proyek yang menjaganya probabilitas tetap tinggi dan meningkatkan keuangan perusahaan. Silakan 2016. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Selanjutnya, pengertian produktivitas dan efisiensi. Produktivitas adalah ukuran sejauh mana sumber daya yang digunakan menghasilkan output atau hasil yang diinginkan. Ini fokus pada beberapa banyak yang dapat dihasilkan dalam waktu tertentu. Sedangkan efisiensi berkaitan dengan sejauh mana sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu. Ini fokus pada seberapa banyak sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi, yang pertama, sarana dan prasarana kerja, kedua, lingkungan kerja yang kondusif, ketiga, organisasi bekerja dengan baik, yang keempat, SDM yang kompeten. Adapun efisiensi, yang pertama, penggunaan sarana dan prasarana dengan optimal, kedua, proses kerja yang terstandarisasi dengan baik, yang ketiga, pengelolaan SDM dengan baik. Pengukuran produktivitas ini dilakukan berdasarkan sistem pemasukan tenaga kerja atau per jam kerja berdasarkan waktu tenaga kerja, jam, hari, atau tahun. Pengukuran diubah ke dalam unit pekerja, yaitu jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam 1 jam oleh pekerja yang sedang bekerja sesuai standar. Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur produktivitas kerja diantaranya kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. Selanjutnya terdapat 3 metode pengukuran produktivitas. Yang pertama, perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan bahwa apakah pelaksanaan ini memuaskan. Kedua, perbandingan pelaksanaan antara satu unit, perorangan, tugas, seksi, proses dengan yang lainnya. Pengukuran ini menunjukkan pencapaian secara relatif. Ketiga, perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya. Dan inilah yang terbaik sebab memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan.